Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamelia Agustin dan rekan saya Sekar Ayu Nawangwulan. Kami dari kelas AK18M akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Jakarta Selatan. Lalu kemudian ada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang. Pajak adalah pemungutan yang wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pendapatan negara dari sektor pajak itu sendiri. Uang pajak digunakan untuk membangun negeri ini seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, membiayai pendidikan, anggaran kesehatan, dan masih banyak kegiatan lainnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu ada 3 sistem. Yang pertama ada self-assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia umumnya dari suatu usaha atau suatu pekerjaan. Bisa juga pendapatan dari royalti, dividen, bunga, dan lain-lain. Dari pendapatan yang dihasilkan, ada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak karena masih minimnya pengetahuan tentang perpajakan, yaitu seperti kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perpajakan yang menjelaskan tentang pentingnya para wajib pajak dalam membayar pajak. Pentingnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan, maka penulis mengambil judul Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Selatan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap pendapatan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, bagaimana pengaruh adanya sanksi pajak menjadikan wajib pajak lebih baik. Yang ketiga, bagaimana jika tingkat pendapatan tidak stabil. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya sanksi pajak terhadap tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi di daerah Jakarta Selatan. Data yang diperoleh yaitu dari 20 orang responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan teknik kuesioner, hasil penelitian menunjukkan bahwa sepengaruh apa sanksi pajak terhadap tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Jakarta Selatan. Kemudian ada pembatasan masalah. Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan untuk mencegah terlalu luas pembahasan, maka penulis dalam hal ini melakukan pembatasan. Faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel yaitu ada tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kemauan membayar pajak yang terdaftar di KPP Jakarta Selatan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan dapat menjadi masukan untuk mengambil keputusan mengatasi sanksi perpajakan yang lebih tegas agar tidak ada WPOP yang tidak taat pajak lagi. Kami juga berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan informasi yang baik kepada pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai wadah pembanding untuk penelitian selanjutnya. Kemudian kami memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Teori yang pertama yaitu menjelaskan tentang sanksi pajak. Menurut Jono 2005, sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Dengan kata lain, sanksi pajak dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penjelasan selanjutnya yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Mahfud Siddiq terhadap Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self-assessment. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kemudian ada penjelasan tentang tingkat pendapatan. Menurut Sukirno 2000, pendapatan adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan. Karena melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji, sewa, bunga, serta keuntungan atau profit. Hendrik 2011. Selanjutnya kami juga mengutip penelitian terdahulu. Menurut penelitian Andrinata 2015, variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ditunjukkan tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, menurut penelitian Dian Lestari Siregar 2017, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya. Kemudian yang ketiga, menurut penelitian Elvin Siamena, Harijanto Sagijono, Jesse D.L. Warongan 2017,
Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan wajib pajak orang pribadi, di mana semakin tegas sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kemudian, ada menurut penelitian Cindy Joto Purnomo dan Yeni Moting 2013, sanksi perpajakan diberikan secara tegas dapat meningkatkan tingkat kepatuhan karena membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Kemudian yang kelima, menurut penelitian Amran 2018, variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendapatan, maka kepatuhan wajib pajak pun akan mengalami peningkatan. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Di sini kami merumuskan bahwa jika H0 yaitu sanksi pajak X1 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Y orang pribadi di KPP Jakarta Selatan. Kemudian H1-nya sanksi pajak X1 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Y orang pribadi di KPP Jakarta Selatan. Kemudian yang lain ada H0 tingkat pendapatan X2 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Y orang pribadi di KPP Jakarta Selatan. Kemudian H1-nya tingkat pendapatan X2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Y orang pribadi di KPP Jakarta Selatan. Kemudian kerangka pemikiran kami yaitu sanksi pajak sebagai X1, tingkat pendapatan sebagai X2, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sekarayu Nawangulan. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti menggunakan sampel yang telah dikumpulkan. Dengan metode penelitian deskriptif dan jenis data kuantitatif bertujuan untuk menguji kebenaran teori dan selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Lalu ada operasional variabel. Dalam penelitian variabel bebas diberikan simbol X, yaitu sanksi pajak X1 dan tingkat pendapatan X2. Sedangkan variabel terikat diberikan simbol Y, yaitu kepatuhan wajib pajak. Operasionalisasi variabel adalah suatu dimensi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk memberikan penjabaran terhadap variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator untuk penyusunan suatu kuesioner penelitian. Lalu ada populasi dan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdapat karakteristik yang sama dengan populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu simple random sampling atau teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Untuk jenis sumber data kami, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau tidak menggunakan perantara apapun, baik individu maupun kelompok. Data primer secara langsung dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami pilih yaitu teknik kuesioner. Teknik kuesioner sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Kuesioner ini dapat berguna ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Alasan kami menggunakan ini karena di masa pandemi seperti ini, kami menghindari teknik wawancara yang tidak memerlukan kehadiran peneliti dan juga lebih fleksibel dalam waktu, lebih mudah memujuk responden untuk kepentingan penelitian kami. Teknik analisis data. Setelah peneliti melakukan penelitian dan telah memperoleh data, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa kuantitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Data tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua, uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Lalu ada analisis regresi linear berganda, yaitu alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Analisis koefisien korelasi, yaitu digunakan untuk mempengaruhi pengaruh di antara dua variabel atau lebih. Analisis koefisien determinasi, yaitu memberikan informasi tentang proporsi keragaman atau variabel total di sekitar nilai tengah Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi dugaan.
Uji T yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Uji F yaitu digunakan untuk mengetahui kelayakan data. Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama terhadap variabel terkait. Tingkat signifikasinya adalah 5%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.